Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar pemrograman modular kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seli Salomita dengan NIM 2206984. Perkenalkan, nama saya Nadira Desiana Novianti Margareta dengan NIM 2207090. Perkenalkan, nama saya Naila Sabrina Alamsyah dengan NIM 2207122. Oke, di sini kami telah membuat pemrograman dan mengambil tema dengan tema FRINCO atau Food and Drink Ordering. Pemrograman ini dapat digunakan oleh kasir suatu food court atau semacamnya untuk membuat struk pemesanan konsumen. Jadi, bayangkan saja kita sedang berperan menjadi seorang kasir suatu food court. Manfaat dari pemrograman ini salah satunya adalah untuk mempermudah konsumen dalam memesan suatu pesanan. Oke, lanjut ke pemrogramannya. Di sini ada, untuk yang pertama ada prom masuk, yaitu sebelum kita masuk ke dalam satu pemrograman, kita alangkah baiknya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam programnya. Oke, kita klik masuk. Lalu selanjutnya kita harus login terlebih dahulu dengan inputan username dan passwordnya itu dengan kata admin. Tanpa huruf kapital ya. Nah, ketika kita menginput password selain kata admin, misalkan progmod, coba kita tampilkan, dan kita klik login. Nah, ternyata login gagal, karena kami hanya menginput password dengan kata admin. Kita ganti dengan kata admin, dan kita coba klik login. Oke, ternyata berhasil. Selanjutnya, di sini ada form daftar restoran. Kelompok kami membuat rekomendasi sebanyak 10 restoran untuk pemrograman ini. Di sini saya berperan sebagai konsumen. Saya akan mencoba mengunjungi restoran Ramen A. Kita klik Ramen A. Di sini muncul tampilan menu makanan dan beserta harga setiap makanannya dan juga deskripsi dari setiap makanannya. Kita coba melihat deskripsi dari salah satu menu makanan. Kita klik deskripsinya, maka di sini akan muncul deskripsi dari makanan tersebut. Oke, selanjutnya next. Selain makanan, di sini juga terdapat menu minumannya. Kami mengambil beberapa menu dari restoran tersebut. Di sini juga terdapat harga restoran dan juga deskripsi dari minuman tersebut. Terus ketika kita ingin pesan, di sini kita klik pesan. Dan di sini ada beberapa daftar buat dipesan. Ketika kita ingin memesan, kita tinggal klik tombol plus atau tambah. Misalkan saya ingin memesan orange mimosa. Kita klik tambah 1 kali. Terus kita ingin menambah lagi mineral water, tambah 1, diklik tambahnya. Terus kemudian di sini ada button kembali dan juga button hitung. Ketika kita tidak ingin melanjutkan pemesanan, kita tinggal klik tombol kembali dan itu akan kembali lagi ke form daftar menu. Dan ketika kita klik hitung, maka si form akan beralih ke form pembelian Ramen A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya bisa dilihat ya, ini adalah daftar makanan atau minuman yang telah dipesan pada form sebelumnya, beserta juga total harganya. Nah, di sini kita akan input nama, semisalkan Seli Solomita. Lalu untuk selanjutnya terdapat 2 pilihan, yaitu di antara dine-in atau take away. Nah, dari kelompok kami, untuk beberapa restoran ketika memilih dine-in, itu dia akan muncul struk. Tapi untuk beberapa restoran yang lain, ketika kita pilih dine-in, itu tidak akan muncul struk. Kita bisa pilih langsung aja dine-in, lalu nominalnya kita masukkan 30.000. Lalu kita klik button OK. Dan akan keluar kembaliannya sebesar 400. Lalu kita klik buat struk.
dan keluarlah hasil from struk pembelajaran. Nah, misalkan kalau kita mau kembali, kita bisa klik X, lalu kita klik button kembali, dan akan kembali ke from daftar restoran. Nah, misalkan kita mau masuk ke Spicy One Korean Street Food, lalu sama seperti sebelumnya terdapat deskripsi, kita bisa langsung next aja. Lalu ketika kita ingin pesan, kita klik button pesan. Lalu, semisalkan di pemesanan ini, saya ingin memesan odeng saus sebanyak 1. Lalu kita langsung klik button hitung. Sama seperti sebelumnya, terdapat daftar menu yang telah dipesan sebelumnya. Kita bisa input saja langsung nama, misalkan saya Lisa Lomita. Lalu untuk pilihannya saya pilih dine in. Dan nominalnya saya mau 20.000. Dan klik button OK. Kembaliannya 10.000. Lalu berbeda dari from restoran sebelumnya, di sini ketika kita memilih dine in dan ketika kita klik button buat struk, tidak akan keluar from struknya. Lalu ketika kita ingin kembali lagi, kita klik button kembali dan akan kembali ke from daftar restoran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari 10 restoran yang kami ambil sebagai contoh. Ada beberapa restoran yang buka, saya jelaskan oleh rekan-rekan saya, dan ada juga beberapa restoran yang belum buka dan juga sudah tutup. Nah, misalkan customer A ingin memesan menu di Mojo Coffee. Kita klik di Mojo Coffee. Namun sayangnya restoran sudah tutup, jadi kita harus kembali dan kita bisa mengklik kembali. Lalu misalkan customer B ingin memesan menu di warung Be Enjoy, kita klik di warung Be Enjoy. Namun sayang juga ternyata restoran ini belum dibuka, jadi kita harus kembali dan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Oke, karena kita sudah menjelajahi restorannya, kemudian ketika kita ingin keluar dari programnya, kita tinggal klik si exit ini. Ketika klik, nah muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian ketika kita ingin menutup programnya, kita tinggal klik keluar. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi hasil proyek tugas besar kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.